Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali bersama-sama malam hari ini kita mau naikkan pujian dan syukur kita. Mari kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Dia sungguh baik, dia sangat-sangat baik. Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kami sampai hari ini. Malam hari ini kami datang bawa setiap ucapan syukur kami karena Tuhan Kau sungguh-sungguh baik. Untuk kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah berhenti sampai hari ini. Ini pujian kami, ini doa kami malam hari ini Tuhan. Kami mau angkat, kami mau serukan bahwa Tuhan Kau satu-satunya yang menjadi kekuatan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini hati kami datang menyembah. Ini segenap pujian kami bawa bagimu Tuhan. Sujudku terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terlalu amin. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari angkat hatimu sama-sama katakan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan, amin, di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sujud kami Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi bersama. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud
naikkan pujianmu sama-sama, katakan. Segenap hati kami nyatakan Tuhan. Oh, oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima sekali bersama. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sembah pujian syukur kami bagimu. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami bawa pujian kami hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia, mari bersama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami, pujian kami. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan, kasih-Mu, kasih setia. Terima kasih. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali lagi sama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini, anugerah Tuhan melimpah, dan biarlah kami boleh senantiasa kuat di dalam Engkau. Firman-Mu menuntun kami dan memberikan kami kekuatan. Kami mengucap syukur, membuka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini, dan biarlah anugerah Tuhan melimpah atas hidup kita. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Selamat malam Ibu Pendeta Dewi Basir, saya ini pengikut Mesbah Doa yang setia. Saya tidak pernah ketinggalan setiap hari, dan saya merasa ada yang kurang kalau saya belum mendengar. Puji Tuhan ya. Saya mau bersaksi atas mujizat Tuhan pada putri saya. Singkat cerita Bu, beberapa waktu yang lalu, pada hari Minggu pagi anak saya datang dengan wajah yang pucat menahan sakit. Sakitnya luar biasa, dari perut tembus ke punggung belakang. Kami akhirnya bawa dia langsung ke UGD dan diberi pertolongan pertama. Memang sebelum kejadian itu, ya ada beberapa kali sudah sakit, tapi terus hilang sakitnya. Akhirnya dokter periksa, ya ketika diperiksa dokter, tiba-tiba sakitnya hilang. Ya, sedangkan hasil labnya baik-baik saja. Di rumah sakit ternyata dokter yang menangani mengharuskan untuk diopnam dan langsung di USG dan foto serta lab lengkap. Disitulah baru ketahuan ternyata ada batu banyak di empedunya. Kata dokter ada yang harus segera ditangani. Ya, ternyata ada batu yang sudah keluar dari saluran empedunya. Dan itu butuh penanganan yang cepat karena berbahaya. Kalau dia jatuh di pankreas itu bisa berbahaya. Dokter bilang ada 2 tindakan. Yang pertama endoskopi untuk ambil batu yang jatuh. Setelah itu baru pengangkatan kantong empedu. Aduh, saat mendengar itu kami sekeluarga bingung dan kami hanya berserah kepada Tuhan. Kami berdoa minta campur tangan Tuhan. Disitulah Bu, saya bersimpu di kaki Tuhan. Saya menangis, saya memohon kemurahan Tuhan supaya batu itu bisa keluar lewat usus dan keluar lewat kotoran dan tidak membahayakan pankreasnya. Pokoknya saya berdoa dengan cara Tuhan batu itu bisa keluar. Selain itu akan ada tindakan juga untuk mengambil batu itu perlu biaya yang tidak sedikit. Sedangkan asuransi tidak bisa memberikan biaya semuanya. Saya berdoa dan saya bilang hanya Tuhan yang bisa menolong anakku supaya batu itu jatuh ke saluran usus. Dan puji Tuhan Bu, Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Sungguh ya, kuasa Tuhan itu nyata. Mujizat dinyatakan setelah akhirnya diendoskopi ulang, batu itu sudah tidak ada. Wow ya, ajaib loh. Ya, dan begitu biayanya juga menjadi ringan karena batu itu menghilang ya dengan cara Tuhan. Ya, Tuhan itu baik ya. Di saat kami tidak berdaya, kami hanya berseru kepada Tuhan dan Tuhan turun tangan. Juga operasi pengangkatan empedu berjalan lancar, semua itu berkat Tuhan. Sekarang anak saya sudah sembuh dan bisa bekerja kembali. Puji Tuhan, Tuhan Maha Kasih. Saya juga mengucapkan syukur atas kesembuhan sakit di leher dan punggung saya. Saya berjanji akan bersaksi di Mesbah Doa. Terima kasih Bu Debi, maaf kesaksian ini panjang. Semoga ibu dan keluarga serta tim selalu diberi kesehatan. Amin, amin, amin. Wow, luar biasa saudara ya. Jadi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Asal kita mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Ya, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bu buat kesaksiannya, menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita masuk Amsal pasal yang ke-15. Ya, Amsal pasal yang ke-15. Firman Tuhan berkata ayat yang pertama, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya, jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman. Tapi perkataan yang pedas itu membangkitkan marah. Ya, pedas itu artinya ya menyinggung atau menusuk saudara ya. Jadi itu akan membangkitkan marah. Ayat yang kedua, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan.
Ya, ketika kita ini hidup bijaksana dekat dengan Tuhan, maka lidah kita itu mengeluarkan pengetahuan. Tapi mulut orang bebal itu mencurahkan kebodohan. Ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya, saya selalu berkata mata Tuhan itu seperti CCTV. Ada di semua tempat dan dia mengawasi orang jahat dan orang baik. Semua orang diawasi oleh mata Tuhan yang melebihi CCTV yang tercanggih dimanapun juga. Karena itu saudara, ya kita harus ingat dimanapun kita berada, apapun yang kita perbuat, Tuhan itu melihat. Mungkin manusia nggak lihat, mungkin suamimu nggak lihat, mungkin istrimu nggak lihat, mungkin orang lain nggak lihat. Tapi ingat, mata Tuhan melihat semua perbuatan kita. Jangan mencoba menutupi dosa. Satu saat dosa itu pasti akan terbuka, dosa itu pasti akan hilang, dosa itu pasti akan disingkapkan oleh Tuhan, bukan hilang ya, disingkapkan oleh Tuhan. Makanya ya lebih baik dosa itu ditinggalkan dan bertobat daripada satu saat kalau nggak terbuka sekarang dosanya, ya terbuka nanti kelak di hari penghakiman Kristus. Daripada terbuka kelak kita binasa, lebih baik sekarang ya bertobat, tinggalkan dosa. Karena mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ayat 4, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Lidah yang lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah yang curang itu mendukakan hati. Jangan berbohong, jangan punya lidah yang curang, yang suka mengucapkan hal-hal yang jahat, saudara. Ayat 5, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Ya, orang bodoh itu ya menolak didikan ayahnya, tapi siapa mengindahkan teguran itu bijak. Ayat 6, di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Ya, ini firman Tuhan yang berkata, saudara, bahwa ya di dalam rumah orang benar itu banyak harta benda, tapi penghasilan orang fasik itu membawa kerusakan. Ayat 7, bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Ya, bibir orang yang bijak itu menaburkan pengetahuan, tapi hati orang bebal tidak jujur. Harusnya kan hati itu lebih bersih, lebih baik, tapi orang bebal itu bahkan hatinya aja tidak jujur. Ayat 9, ayat 8, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Orang fasik itu kalau ya memberi korban itu menjadi kekejian, ya sesuatu yang tidak dikenan Tuhan. Tapi doa orang benar itu dikenan oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau doa kita didengar oleh Tuhan, jadilah orang benar. Ayat 9, jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Jalan orang fasik itu kekejian bagi Tuhan, tapi orang yang mengejar kebenaran itu dikasihi oleh Tuhan. Ya, kalau kita mau melihat, saudara, penyertaan berkat Tuhan dalam hidup kita, ya ayo kejarlah kebenaran, maka kita akan dikasihi oleh Tuhan. Sebaliknya, kalau kita hidup menjadi orang fasik, artinya orang yang tidak mau bertobat, maka jalannya itu merupakan kekejian. Ya, mari kita mengejar hanya kebenaran. Ayat 10, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Jadi hari ini kalau engkau sedang mendapatkan pencobaan yang rasanya berat, aduh persoalanku ini berat, ingat berarti engkau sudah meninggalkan jalan kebenaran. Ya, karena didikan yang keras bagi orang yang meninggalkan jalan kebenaran. Tidak selamanya, saudara, ya masalah itu adalah sesuatu yang ya menjengkelkan bagi kita. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah atau didikan yang keras untuk membawa kita ini kembali kepada jalan yang benar. Karena ayat ini berkata, didikan yang keras itu bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Ya, dan siapa benci kepada teguran akan mati.
Ya, makanya saudara jangan membenci teguran. Kalau hari ini kita ditegur mungkin lewat orang, lewat masalah, lewat persoalan ya, bertobatlah. Karena orang yang membenci teguran itu akan mati, akan binasa. Sebaliknya orang yang mengalami didikan yang keras itu untuk membawa kita kembali kepada jalan yang benar. Karena itu apapun masalahmu hari ini, mungkin engkau sedang mengalami masalah yang mungkin juga bagimu berat sekali. Ya, jangan takut, jangan menyalahkan Tuhan. Mungkin itu cara Tuhan untuk membawa engkau kembali ke jalan yang benar. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, hidup kami, apapun yang kami perbuat, biarlah kami mendapatkan perkenanan Tuhan. Bawa kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, bawa hidup kami untuk senantiasa ada pada jalur kebenaran Tuhan, agar kami tidak tersesat dan hidup kami menyenangkan Tuhan. Jadikan kami menjadi orang-orang yang mencintai kebenaran, sehingga hikmat dan kemurahan ada di hidup kami. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu turun atas hidup kami. Biarlah langkah-langkah hidup kami dipimpin oleh Tuhan, agar kami melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang mencari pekerjaan, pertemukan dengan yang terbaik. Yang sedang bergumul untuk rumah tangga, pemulihan terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Yang hari ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, kesembuhan yang daripada Tuhan terjadi. Karena kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, seperti kesaksian yang kami dengar malam ini. Tuhan juga memberkati untuk setiap anak-anak-Mu, mereka Bapa yang terlilit hutang piutang, masalah keuangan. Dalam nama Yesus ada jalan keluar. Saat kami bertobat, Tuhan membuka jalan. Berkati kehidupan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Biarlah semakin hari kami boleh semakin taat dan takut akan Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak Tuhan yang ada di bangsa Indonesia, mulai dari pemerintahan bangsa kami, Presiden Prabowo, Gibran, seluruh kabinet yang ada, bahkan seluruh pemerintahan yang ada. Roh takut akan Tuhan, Indonesia akan bangkit. Kebenaran-Mu ada di atas bangsa kami. Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Biarlah anugerah kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia, roh takut akan Tuhan turun atas bangsa ini, sehingga terjadi hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh bangsa-bangsa. Kami berdoa juga Tuhan, semua bencana yang terdampak hari ini, semua daerah yang terdampak bencana, yang terdampak banjir, tanah longsor, Tuhan Engkau tolong. Anugerah-Mu melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah di balik semua bencana yang terjadi, kami boleh semakin mencari Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Karena kami sadar hidup kami itu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Bahwa kami terus melekat kepada Tuhan, bahwa hidup kami terus bersandar pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan kita malam hari ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.